Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio Roja, baik Roja Cilengsi, Bogor, Bandung, Palembang, Lampung, dan roja-roja lain, serta radio-radio lain. Juga para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Hari ini hari Kamis kedua di bulan Juli. Seperti biasa, Kamis kedua sore ini sebenarnya jadwal kajian di Masjid Al-Barakah Cilengsi sebagai acara kajian rutin Radio Roja Cilengsi, tapi selama pandemi dialihkan ke Bandung. Oleh karena itu, materi Kamis kedua ini tidak melanjutkan materi amalan hati, tapi materi tentang keakhwatan atau kewanitaan. Materi yang kita angkat sekarang adalah hifdzul lisan wa fadluh. Diambil dari sebuah kitab Nasihati lin Nisa. Judulnya adalah memelihara lisan dan keutamaannya. Allah Azza wa Jalla sudah melimpahkan banyak nikmat lahir ataupun batin kepada kita. Sebagaimana dalam surah Luqman ayat 20, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya baik yang zahir ataupun yang batin. Saking banyaknya nikmat ini nggak bisa dihitung. Ibrahim ayat 34 menyatakan wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tak bisa menghitungnya. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai hamba, dengan nikmat ini kita menjadi mulia. Dengan nikmat ini kita bisa mengungkapkan isi fikiran, isi hati, memberikan penjelasan. Dan begitulah cara Allah mengajarkan kemampuan untuk menjelaskan kepada manusia. Salah satunya adalah diberi nikmat lisan. Allah menyatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, yang telah mengajarkan Al-Qur'an, telah menciptakan manusia dan telah mengajarkan kepada manusia al-bayan, kemampuan untuk menjelaskan.
Di antara alat untuk menjelaskan adanya lisan dan dua bibir ini merupakan nikmat. Allah berfirman dalam Al-Balad ayat 8 dan 9, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan dan dua bibir. Jadi ini anugerah yang sangat besar. Lisan bisa menyebabkan pemiliknya terangkat ke derajat yang paling tinggi kalau digunakan untuk kebaikan. Berdoa, membaca Al-Quran, berzikir, beramar ma'ruf nahi munkar, berdakwah mengajak manusia kepada Allah, belajar dan mengajar, dan fungsi-fungsi kebaikan lain. Dengan ungkapan lain, selama lisan digunakan dalam perkara-perkara yang Allah ridhai, maka orang yang memiliki dan menggunakan lisan untuk hal tersebut akan terangkat derajatnya. Seperti mengucapkan kalimat tauhid, dan itu sebaik-baik ucapan lisan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam itu, iman itu memiliki 70 sekian cabang. Bisa 73, 74, 75 sampai 79. Karena kata-kata bid'un wa sab'un, bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9. Bid'un wa sab'un bisa 73, 74 sampai 79. Nabi tidak memastikan. Dan ungkapan yang sejenis ini banyak. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan hal yang pasti tapi disamarkan. Seperti contoh lain umpamanya, di hari Jumat ada satu waktu. Siapa yang berdoa di waktu itu Allah akan kabulkan. Tapi tidak dijelaskan waktu tersebut kapan. Pokoknya hari Jumat. Lailatul Qadar, Nabi SAW menjelaskan waktunya terbatas, Ramadan 10 hari terakhir, malam ganjil, tapi tidak dijelaskan malam keberapa. Termasuk ini, iman ada 70 sekian cabang. Tidak dijelaskan apa 73, 74, 75 sampai 79. Salah satu di antara hikmahnya adalah agar manusia mencari Lailatul Qadar kapan? Dicari terus di 10 hari terakhir. Waktu mustajab untuk berdoa hari Jumat kapan? Akhirnya berdoa sepanjang Jumat. Termasuk iman ini ada berapa cabang? 73, 74 atau 79? Enggak terjelaskan. Akhirnya para ulama berinisiatif mencari cabang-cabang iman. Dan cabang yang paling afdal adalah ucapan lisan, la ilaha illallah. Ini cabang tertinggi dari keimanan. Ternyata perbuatan lisan. Cabang terendah membuang gangguan dari jalan. Dan ini amalan anggota badan. Dan malu termasuk salah satu cabang keimanan. Dan malu ini mewakili amalan hati.
Iman mencakup 3 jenis amalan. Amalan lisan, amalan anggota badan, amalan hati. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Tariq bin Abdullah Al-Muharabi, berkata Nabi SAW, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan oleh kalian, la ilaha illallah, kalian akan berbahagia. Jadi ini beberapa amalan lisan yang menjadi penyelamat manusia. Termasuk di antara amalan lisan penyelamat manusia dunia akhirat adalah zikir. Karena Allah menyatakan wadzakirina Allaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki ataupun perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Sumber kebahagiaan ini ampunan dan pahala yang besar. Ampunan menyelamatkan orang dari api neraka, pahala yang besar mengangkat orang derajatnya di dalam surga. Saking dahsyatnya ini amalan lisan berupa zikir, ternyata zikir ini lebih utama atau lebih besar pahalanya dibanding infaq, bahkan dibanding jihad fi sabilillah. Salah satu yang menjelaskan hal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mau enggak aku kabarkan kepada kalian sebaik-baik amalan kalian, sesuci-suci amalan di dalam pandangan Rabb kalian, dan amalan yang paling meninggikan derajat kalian dan lebih baik dibanding infak dengan emas dan perak, bahkan lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh di medan jihad, kalian penggal leher mereka, mereka memenggal leher kalian. Ini ada amalan yang paling baik, paling suci di mata Allah, paling meninggikan derajat, lebih baik daripada infak dengan emas dan perak, bahkan lebih baik daripada jihad. Mau enggak aku kabarkan kalian tentang amalan ini? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya mau wahai Rasulullah. Beliau menjelaskan zikrullah. Amalan ini adalah zikrullah. Berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillah. Tidak ada sesuatu pun yang paling bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah dibanding zikrullah. Salah satu contoh zikir adalah banyak-banyak istighfar. Mengatakan astaghfirullahal azim. Ya Allah, aku minta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Perbanyak ini. Itu dicatat oleh malaikat. Dan semakin banyak catatan istighfarnya, semakin berbahagia dia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tuba
liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah kalian. Tuba ini bisa bermakna berbahagia, bisa bermakna pohon besar di surga yang super teduh dan nyaman. Tuba ini bagi orang yang mendapati banyak-banyak istighfar di dalam catatan amalnya. Nah, di sini dikeluarkan Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, diterima dari Abdullah bin Basr, dan ini menjelaskan tentang keutamaan dari zikir dalam bentuk istighfar. Termasuk salah satu di antara keutamaan dari zikir ini adalah, atau amalan lisan ini adalah, bisa berupa sedekah. Zikir adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan juga amalan dari lisan, itu juga dihitung sebagai sedekah. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk salah satu karakteristik umat terbaik yang menyebabkan mereka bahagia dunia akhirat. Allah berfirman dalam Ali Imran 104, kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah ada satu umat di kalangan kalian yang mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian yang dimiliki oleh manusia punya kewajiban untuk bersedekah. Lalu dijelaskan beberapa bentuk sedekah. Zikir adalah sedekah. Lalu beliau menyatakan amrum bima'ruf wa nahyun an munkar sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar juga adalah sedekah. Bahkan hanya berkata yang baik pun bisa menjadi penyebab orang terhindar dari api neraka, terlindung dari api neraka. Ini gunanya memelihara lisan. Kalau nggak bisa berbicara yang baik, diam. Berbicara yang baik, selain mengundang pahala, menghapus dosa, juga menyelamatkan dari api neraka. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam, suatu saat beliau itu di hadapan para sahabat menjelaskan tentang kengerian neraka. Lalu beliau berta'awudz dari api neraka, meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka sambil menundukkan pandangannya. Terus beliau menjelaskan lagi tentang neraka, lalu ta'awudz lagi. Begitu. Kata perawi hadis ini namanya Syu'bah. Syu'bah menyatakan amma marratain fala asyuk. Kalau Nabi SAW melakukan dua kali hal tersebut, aku enggak ragu, minimal 2 kali. Atau mungkin 3 kali. Kalau dua kali, ya pasti. Beliau menjelaskan neraka, lalu ta'awud, lalu tertunduk menangis.
Lalu beliau menjelaskan lagi tentang neraka, lalu ta'awudz, berlindung dari neraka, lalu tertunduk lagi. Minimal 2 kali. Mungkin 3 kali. Lalu setelah itu beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi thamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian dari api neraka. Ittaqun nar maksudnya bertakwalah kalian dari api neraka. Maksud bertakwa mencari perlindungan dari api neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Syiq itu 1 buah kurma dibagi 2. Nah, sepotong ini. Walaupun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Atau kalau kamu tidak memilikinya, maka berlindunglah dari neraka walaupun dengan kalimat atau kata-kata yang baik. Ini menunjukkan kata-kata yang baik itu bisa menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasalam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams, ya'dilu bainal ithnaini sadaqah, wa yu'inu ar-rajula ala dabatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibah sadaqah, wa kullu khutwatin yakhtuha ila sholati sadaqah, wa yumitul adha anit tariqi sadaqah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, setiap persendian manusia punya kewajiban untuk bersedekah. Dan ini setiap hari, selama di hari itu matahari masih terbit. Maka berbuat adil di antara 2 orang adalah sedekah. Membantu orang lain mengangkatkan bebannya atau mengangkat barangnya ke atas kendaraannya, itu juga sedekah. Berkata yang baik juga sedekah. Setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid untuk sholat, termasuk untuk ngaji, juga sedekah. Membuang gangguan dari jalan juga sedekah. Maknanya pahalanya sama dengan pahala sedekah. Jadi salah satu di antaranya adalah ternyata amalan lisan berupa berkata yang baik, maka dihitung pahalanya sama dengan pahala sedekah. Bahkan diam pun bisa berpahala sama dengan pahala sedekah asal diam menahan diri dari keburukan, baik lisan ataupun anggota badan, perbuatan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, ala kulli muslim sadaqah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap muslim wajib sedekah. Kita kan selama ini memahami sedekah itu ngasih harta, makanan, barang, uang. Itu juga yang muncul di dalam benak para sahabat. Maka para sahabat berkata, fa illam yajid. Kalau orang muslim itu enggak punya apa-apa untuk disedekahkan, kalau itu wajib, gimana orang yang enggak punya? Beliau menjawab, faya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqa. Dia beramal dengan kedua tangannya, dia memberi manfaat dengan jiwanya kepada orang lain, itu juga sedekah. Ngebantu orang,
membantu orang yang kesulitan, membawakan barangnya dan seterusnya, itu sedekah. Kalau fa'ilam yastati aw lam yaf'al, kalau dia tidak mampu, ada barang tapi 50 kilo, badan kita cuma 40 kilo, nggak mampu. Atau tidak ada orang yang bisa dibantu, gimana? Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fayu'inu dzal hajatil mahluf. Maka dia bisa membantu orang yang punya kebutuhan, punya hajat atau sedih, dihibur. Itu juga sedekah. Para sahabat bertanya lagi, fa'ilam yaf'al, kalau dia juga tidak melakukan itu, mungkin nggak ada orang yang perlu dihibur. Semua orang happy, semua orang senang, semua orang tidak butuh hiburan. Maka Nabi SAW bersabda, faya'muru bil khair au bil ma'ruf, maka fahuwa sadaqah. Kamu perintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, itu juga sedekah. Sudah azan nih, ayo ngobrolnya hentikan dulu, sholat dulu, itu sedekah. Qal fa illam yaf'al, kalau dia tidak melakukan itu gimana? Nggak ada orang yang bisa diajak berbuat baik, semua orang sedang berbuat baik. Maka fayumsiku anisyar fa innahu lahu sadaqah, tahan diri dari berbuat buruk atau berkata buruk, itu pun merupakan sedekah. Ini hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik atau diam. Dua-duanya sedekah. Diam dari keburukan sedekah, dan berkata kebaikan juga sedekah. Bahkan menahan diri dari keburukan yang Allah haramkan bisa memperoleh jaminan surga, baik lisan ataupun perbuatan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diterima dari Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, may yadman li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya atau yang ada di antara dua kakinya, aku jamin dia surga. Menjaga yang ada di antara dua bibirnya, menjaga lisan, menjaga dari keburukan, menjaga dari mencela, menjaga dari dusta, menjaga dari ghibah, menjaga dari memfitnah, menyakiti orang secara lisan, jaga. Siapa yang mampu menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, maksudnya lisan, dan menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya faraj, maka aku jamin dia dengan surga. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui kewajiban bagi kita untuk menjaga lisan, dalam arti gunakan hanya untuk mengatakan yang baik dan tahan dari perkara-perkara yang buruk. Dan inilah hakikat kepribadian seorang muslim. Inti dari keislaman seseorang ini dilihat dari seberapa hebat dia menjaga diri untuk tidak menyakiti, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari
dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah seseorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya ataupun gangguan tangannya. Maka seorang muslim bukanlah seorang pencela, penghina, penggibah, atau pendusta, apalagi pemitnah dengan lisannya. Enggak, itu semua Allah haramkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu semuanya larangan untuk mengumbar lisan secara bebas. Jangan saling menghina, jangan saling mencela. Mungkin yang dihina, yang dicela lebih baik daripada yang menghina dan mencela, laki ataupun perempuan. Wala talmizu anfusakum, jangan saling menghina atau mencela, merendahkan di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan juga saling memberikan sebutan-sebutan yang buruk, laqab-laqab yang buruk, yang dimaksudkan menyakiti orang yang diberi sebutan tersebut. Itu semua Allah haramkan karena bertolak belakang dengan hakikat dari keislaman seseorang. Seorang muslim yang hakiki adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya ataupun dari gangguan tangannya. Dari sinilah maka kita mengetahui bahwa di saat seorang muslim menggunakan lisannya untuk menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, maka hakikat keislamannya luntur, keimanannya berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya. Ini umum, termasuk gangguan lisannya. Terganggu orang dengan omongannya, dengan perbuatannya, hilang keimanannya tuh. Maka wajiblah bagi kita semua untuk menjaga lisan. Saking bersungguh-sungguhnya Allah Azza wa Jalla dalam membimbing hambanya agar memelihara lisan, maka Allah dalam Al-Quran, apa juga dalam hadis yang sahih, tidak sekedar memerintahkan kita untuk menjaga lisan, tapi juga memberi iming-iming kepada orang yang mampu menjaga lisan dan memberi ancaman terhadap orang yang tidak bisa menjaga lisan. Di antara iming-imingnya adalah banyak. Salah satunya ayat yang terdapat dalam surah Al-Ahzab 70-71. Ayat ini sering dikemukakan oleh para khatib di muqaddimah khutbahnya. Berfirman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, lalu Allah memerintahkan perintah lain. Wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkan oleh kamu ucapan yang sadid. Dengan sin kecil, jangan syadid. Beda makna itu. Sadid artinya lurus. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, wa qulu qawlan sadida, kata beliau, ay mustaqiman la i'wijaja fihi wa la inhirafa, wa'adahum annahum idza fa'alu dhalik athabahum alaih bi ay yusliha lahum a'malahum ay yuwaffiqhum lil a'mali shalihah wa ay yaghfira dhunubal madhiyah wa ma qad yaqa'u minhum fil mustaqbal bi ilhamihim at-taubata minhu. Kata Imam Ibnu Katsir yang dimaksud qaulan sadida ay mustaqiman. Sadida itu lurus. Tidak ada penyimpangan, tidak ada kekeliruan, kesalahan yang disengaja. Wa qulu qaulan sadida, ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang lurus, yang baik, yang benar, yang bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya zikrullah, membaca Al-Quran. Terus disebut ta'allumul ilmi wa ta'limuhu, belajar dan mengajarkan ilmu. Belajar mengajarkan ilmu pasti ada ucapan lisan, ya enggak? Transfer ilmu itu dalam bentuk menjelaskan. Kalau ada orang yang mau mengajarkan ilmu nih, saya transfer ilmu saya kepada kamu ya, konsentrasi, tek, dipegang kepalanya, tiba-tiba jelek pinter, itu mah lagi berhayal, ngadongeng, nggak ada. Dalam realita, orang bisa paham ilmu tanpa belajar. Imam Bukhari menyatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu hanya bisa diraih dengan melalui proses belajar. Pemahaman hanya bisa diperoleh dengan proses memahami. Kalau ada orang yang mengatakan saya mah bisa bahasa Arab, bisa nahwu shorof, itu transfer ilmu dari guru saya, nggak pernah belajar. Bohong. Saya mah paham bisa baca kitabnya dari mimpi. Hoax itu. Jangan dipercaya. Ada perjuangan, ada ikhtiar. Nah, yang dimaksud belajar ya ada proses belajar, ada pengorbanan. Ada ucapan lisan. Belajar mengajar termasuk qaulan sadida. Kata Allah, wa qulu qaulan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik. Siapa yang berkata demikian, berkata yang baik, yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan mensolehkan amal orang tersebut. Efek dari berkata yang baik, disolehkan amal orang itu. Ini disebut sebab akibat. Ada perintah, ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ada akibat, yuslih lakum. Sebab dan akibat, makanya yuslih dibaca jazm. Tidak yuslihu a'malakum, tidak. Tapi yuslih. Jazm karena jawab dari fi'il qulu qawlan sadida. Ini bermakna sebab akibat. Akibat kalian berkata yang baik, maka Allah solehkan amal-amal kamu. Apa makna solehkan? Allah solehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqhum lil a'mali sholihah.
Allah akan memberikan taufik, akan memberikan hidayah kepada mereka untuk beramal soleh. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya baik, balasannya baik. Nggak mungkin jenis perbuatannya baik dibalas dengan keburukan, nggak mungkin. Peribahasa dalam bahasa yang tinggi sekali menyatakan melak cabe mual jadi bonteng, melak bonteng mual jadi cabe. Artinya apa? Melak hade mual jadi goreng, melak goreng mual jadi hade. Melak cabe pasti jadi cabe. Melak teh nanam. Kiraku di Sunda nggak paham. Menanam cabe berbuah cabe. Tidak mungkin berbuah bonteng. Bonteng itu ketimun, mentimun. Yang suka dijadikan acar teh gini. Nanam ketimun nggak akan jadi cabai. Melakukan kebaikan akan menuai balasan kebaikan. Melakukan keburukan akan memanen keburukan. Al-jaza min jinsil amal. Kalau kita berkata yang baik, ini kebaikan. Allah akan berikan hidayah untuk beramal soleh setelah berkata yang baik. Ini menunjukkan semua perkataan baik bisa mengundang turunnya hidayah. Dan sebaliknya, kalau berkata buruk, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hidayah yang sudah ada, Allah cabut lagi. Kemungkinan kedua, Allah berikan kepada orang yang berkata buruk itu keinginan untuk melakukan keburukan lain. Tiba-tiba ingin melakukan dosa ini, maksiat itu. Al-jaza min jinsil amal. Contoh nyata hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Dusta ini kan ucapan yang buruk, ya enggak? Karena dusta bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Sebelum dusta dia tidak fujur. Setelah berdusta dia fujur. Apa fujur? Fujur dua maknanya. Makna yang pertama adalah al-khuruj anit ta'ah. Keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta dia melakukan amal-amal taat begini-begini. Setelah berdusta berhenti dia. Berat melakukan amal-amal baik yang selama ini dilakukan. Ini makna fujur yang pertama. Khuruj anit ta'ah. Yang kedua, al-wuqu' fil ma'asi. Terjerumus ke dalam dosa yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Gak berani melakukan dosa itu. Setelah berdusta jadi berani. Al-jaza min jinsil amal. Jadi waqulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Allah akan berikan balasan sebagai iming-iming. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan solehkan amal-amal kamu. Maknanya Allah akan memberikan taufik hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Setelah membaca Al-Quran gitu ya. Ini baca Al-Quran ucapan yang baik. Tiba-tiba jorojoy. Jorojoy itu nggak ada terjemahan. Tiba-tiba muncul keinginan untuk infak dan sedekah. Tiba-tiba ingin membaca kitab buku tauhid. Tiba-tiba ingin mendengarkan ceramah, nyetel YouTube. Isinya kajian yang bermanfaat. Tuh, itu efek dari apa? Baca Al-Quran tadi. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ini yang pertama. Tidak sampai di sana. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu.
Jadi setiap berkata yang baik itu menggugurkan dosa. Kita bilang astagfirullah. Iya jelas menghapus dosa. Kalau subhanallah gimana? Kan kalau astagfirullah kan meminta ampunan ya. Makanya menghapus dosa. Kalau alhamdulillah atau subhanallah atau la ilaha illallah menghapus dosa tidak? Iya menghapus dosa. Karena apa? Karena itu ucapan yang baik. Allah berfirman wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu berucap ucapan yang baik, Allah ampuni dosa-dosa kamu. Terus, ayo salat dulu, udah azan, ngobrolnya bisa nanti. Itu mengampuni dosa. Karena itu ucapan yang baik. Oleh karena itulah, maka ketika kita menemukan seorang kawan sedang bersedih, sedang murung, sedang ada kesulitan, kita hibur. Bukan ngelawak, awas. Menghibur tidak berarti melawak. Menyenangkan orang lain tidak harus dengan cara melawak. Menghibur itu contoh umpama. Kenapa kamu sedih? Saya tadi dihina orang, dicaci orang, disebut sekebun binatang ditujukan ke saya. Sedih saya. Hibur. Gimana menghiburnya? Bukan melawak sama sekali. Tapi, berbahagialah. Itu untung bagimu kalau dihina. Untung gimana? Nyeri hati gitu ya. Untungnya pertama dosa gugur. Kedua pahala nambah. Ketiga kamu punya doa yang mustajab yang bila kamu ungkapkan ditembakkan ke orang yang hina tadi kena loh. Karena mereka zalim. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Iya, tapi dia enak-enak aja kita dapat pahala, iya. Terus mengurangi dosa, ya, tapi hukuman bagi mereka gimana? Langsung dihukum oleh Allah. Berupa apa? Dosanya nambah, pahalanya berkurang. Pahala itu di-offer ke kamu, dosa kamu di-offer ke dia. Kalau dia menghina, mencela kamu itu sama dengan begini. Sini dosa kamu untuk saya, nih pahala saya untuk kamu. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Yang untung yang dicela, yang dihina. Yang rugi yang mencela, yang menghina. Dosa dia nambah, pahala berkurang. Yang dihina, pahala nambah, dosa berkurang. Nah, kalau dijelaskan begitu, dia terhibur nggak? Oh iya ya. Nggak ada alasan bagi saya untuk sakit hati, untuk sedih. Malah yang ada saya untung, dia rugi. Puas, tak gitu. Jadi dia ketawa tersenyum bukan karena omongan kita lucu, bukan. Kan banyak orang ya melawak merasa ibadah. Karena menyenangkan orang lain, menghibur orang lain, menyenangkan orang lain itu kan ibadah kan gitunya. Akhirnya nyanyi, joget, ngelawak dianggap ibadah. Betul menyenangkan orang lain ibadah, tapi cara menyenangkan orang lain harus dengan cara yang baik. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik caranya harus baik. Tujuan baik caranya dengan cara yang diharamkan oleh Allah tetap dosa. Niat mau bangun masjid caranya korupsi, maling, ngerampok, nyopet. Copet ditangkap sama polisi tanya, kenapa kamu nyopet? Saya mau bangun masjid, Pak. Apakah si pencopet itu dibebaskan oleh polisi dipuji, bagus gini kamu teh soleh, bebas sok nyopet lagi. Apa begitu? Enggak, tetap saja. Niatnya bagus tapi caranya salah. Niat menghibur orang bagus tapi caranya jangan berdusta. Jangan dengan cara yang Allah haramkan dan seterusnya.
Jadi itu sedekah dan itu ucapan yang baik ya, menghibur orang dengan cara yang tidak bertolak belakang dengan syariat, ya menghibur orang itu akan menggugurkan dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan wa yaghfir lakum dzunubakum ay wa ay yaghfir lahum dzunubal madiyah wa ma qad yaqa'u minhum fil mustaqbal bi ilhamihim at-taubata minha. Artinya Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa yang akan datang yang mungkin saja dia terjerumus ke dosa itu, Allah ilhamkan dia untuk bertaubat dari dosa tersebut. Ini iming-iming dari Allah untuk memotivasi kita agar kita berbicara dengan ucapan yang baik. Allah iming-iming. Nanti dikasih hidayah dan diampuni dosa. Saya akan ulang penjelasan maghfirah yang sering saya ungkapkan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ngasih maghfirah kepada kamu atas dosamu. Sering kita terangkan maghfirah itu mencakup dua, dunia akhirat. Di dunia, dosa yang kita lakukan oleh Allah ditutup, dirahasiakan. Orang nggak tahu kita berdosa, kita bermaksiat. Allah tutup, Allah rahasiakan. Di akhirat itu dosa dihapus dan tidak diazab. Itu namanya maghfirah. Jadi kalau ada orang berdosa, dosanya oleh Allah dirahasiakan di dunia tapi diazab di akhirat, orang itu nggak dapat maghfirah. Atau sebaliknya orang berdosa, dosa itu Allah bongkar di dunia, semua orang tahu, jadi viral. Walaupun nanti di akhirat diampuni, orang itu nggak dapat maghfirah. Walaupun diampuni, nggak diazab di akhirat, tapi sudah Allah bongkar di dunia. Nah, maghfirah itu kalau seorang berdosa, dosanya Allah rahasiakan, orang lain nggak ada yang tahu, di akhirat diampuni dan tidak diazab. Itu maghfirah. Dan salah satu penyebab orang memperoleh maghfirah adalah berbicara yang baik. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, maka Allah akan solehkan amal-amalmu. Artinya Allah akan berikan hidayah untuk beramal soleh dan Allah akan memberikan maghfirah kepadamu. Artinya Allah akan rahasiakan dosamu. Allah akan tutup rapat aib-aibmu. Dan dosa itu kelak di akhirat diampuni dan tidak diazab. Itulah yang namanya maghfirah. Kira-kira kita, kata orang Sunda mah, kabita enggak dengan hal itu? Kabita teh tergiur, teriming-iming, kepengen? Iya, kepengen. Satu kuncinya, jaga lisan. Maka Nabi SAW tadi menjamin, kata beliau, "Mayyadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin untukku untuk memelihara lisannya dan farajnya, aku jamin dia dengan surga. Dan inilah penyebab kebanyakan orang masuk neraka karena dua hal ini. Subhanalladzi yusabbihu bihi ar-ra'du wal malaikatu min khifatihi. Ini saya tanya. Itu petir atau geledek? Petir geledek. Jawab, petir geledek itu. Petir. Dua-duanya geledek. Disamar petir, disamar geledek.
Terserahlah, nggak penting. Oh, itu doanya. Subhanalladzi yusabbihu bihi ar-ra'du wal malaikatu min khifati. Dari mana tadi? Apa? Sampai mana tadi? Hmm. Jadi penyebab orang masuk neraka kebanyakan dua, lisan dan faraj. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilan nasa al-jannah. Qal taqwallah wa husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya penyebab terbanyak orang masuk surga apa? Dua. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Beliau ditanya apa sih penyebab terbanyak orang masuk neraka? Beliau menjawab al-fam wal faraj. Mulut dan faraj. Ini yang tidak bisa dikendalikan. Mulut ini kecil, lunak, lidah. Tapi keburukan yang ditimbulkannya bisa menjadi penyebab segala jenis keburukan. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Pertempuran dua negara besar itu banyak bersumber dari mulut yang tidak terkendali. Maka itu pula yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Makanya wajib bagi kita untuk menjaga lisan. Sebuah peribahasa. Ini peribahasa, bukan ayat, bukan hadis, tapi isinya bagus. Peribahasa ini mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang sangat tergantung kepada pemeliharaan atau penjagaan dia terhadap lisannya. Jadi jagalah lisan, insya Allah kita akan selamat dari murka dan azab Allah dunia dan akhirat. Jagalah lisan, maka Allah akan turunkan taufik dan hidayah dan akan memberikan maghfirah kepada kita semuanya. Ya, cukup ya sampai di sini dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pak Ustadz mau tanya, boleh tidak kita tidak kita tidak bertegur sama orang karena untuk menjaga lisan supaya tidak menggosip atau kepo. Boleh tidak kita tidak berkumpul mungkin ya sama orang karena untuk menjaga lisan supaya tidak menggosip atau kepo. Masalahnya kalau ngobrol sama dia ada saja yang digosipkan sedangkan saya belum bisa menasihatinya. Oh, baik. Iya, kalau ada teman yang obrolannya selalu buruk, selalu ghibah, ngegosip, menyebar hoax, atau keburukan lainnya, kita tidak mampu menasihatinya. Pernah kita mencoba malah marah, sok suci kamu gitu ya, dan seterusnya. Ya, maka hindarkan berkawan dengan orang seperti itu. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawan.
maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. As-sahib sahib. Sahabat itu menyeret kita untuk memiliki karakter seperti dia. Maka perhatikan dengan siapa kita berkawan apalagi bersahabat, ya. Kalau umpamanya dengan tukang gibah, kita bisa ke bawah gibah, minimal kita mendengarkan gibahannya dan itu dosa. Maka jangan berkawan, hindarkan. Cari kawan-kawan yang bagus. Tidak berarti memusuhi, enggak. Kayak ngobrol, kalau ketemu seperlunya pas dia sudah mau, tahu enggak, ada isu baru loh. Oh, afwan, saya kebelat mau ke WC, gitu aja. Atau saya terburu-buru, nanti aja lain kali ya. Kalau sudah mati silakan menggosip gitu. Hindarkan saja ya. Jadi menghindarkan tidak berarti memusuhi. Jadi bukan boleh tapi harus dihindari orang seperti ini, dijauhi. Bismillah Ustaz, apa kabar? GR. Ustaz, apa benar yang memasukkan seorang muslim ke dalam surga adalah rahmat Allah, bukan banyaknya amalan? Dan apakah pahala dan dosa dicatat ketika kita melakukannya dalam keadaan sadar? Apakah jika kesal dengan seseorang dan diucapkan dalam hati, apa juga dicatat? Mohon penjelasan. Taib, barakallah. Apakah seorang masuk surga karena rahmat atau karena amal? Dua-duanya benar. Dua-duanya ada dalilnya, ayat dan hadisnya. Orang masuk surga karena amal itu ayat Al-Quran. Umpamanya Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jiwa manapun tidak tahu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, apa yang Allah sembunyikan bagi ahli surga berupa kebahagiaan. Karena kebahagiaan di surga itu tidak bisa terlihat, tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tidak pernah terhayalkan oleh pikiran. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa-apa yang mereka amalkan. Surga itu balasan bagi amal. Itu ayat. Dan ayat yang senada seperti ini banyak. Jazaa'an bima kanu yaksibun, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan atas amal-amal mereka, ya. Dan para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, di dalam kitab yang kemarin kita bahas namanya Miftahud Daris Sa'adah, ini dibahas bahwa yang dimaksud dengan huruf bi tadi, jazaa'an bima kanu ya'malun, surga itu balasan. Bi itu bi sababiyah. Bi dengan makna sebab, sebagai balasan sebab amal mereka. Mereka masuk surga itu dengan sebab amalnya. Itu ayat yang senada dengan itu banyak, bukan satu dua. Adapun hadis Nabi SAW menyatakan, la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi. Seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Iya, aku juga begitu. Tapi karena rahmat. Nah, ketika menjelaskan hadis ini, dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Imam Ibnu Qayyim menyatakan huruf bi di sini bi al-muqabalah. Muqabalah itu artinya balasan.
Muqabalah itu artinya upah. Seseorang tidak akan masuk surga sebagai upah dari amalnya. Karena nggak sebanding. Amal kita nggak seberapa gitu ya. Tapi balasannya luar biasa. Amal yang kita lakukan, ini amal yang kita lakukan, sehebat apapun, untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita aja nggak cukup. Nikmat sehari-hari. Nikmat kita diberi kesehatan, apalagi diberi rizki, diberi indera yang sempurna, yang normal, udara bersih, oksigen yang segar yang kita butuhkan. Ini nikmat Allah. Untuk membayar semua nikmat Allah itu saja ibadah kita nggak cukup untuk membayar. Apalagi dengan surga. Makanya huruf bi di dalam la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi, bi di sini bi muqabalah kata Imam Ibnu Qayyim. Sebagai upah balasan bagi amalnya. Enggak. Sama dengan umpama pang mencetkan 2 menit mah. Pijit saya. Dipijit. Setelah itu dipijit 2 menit sudah dikasih 10 miliar. 10 miliar itu upah bagi pemijit bukan? Bukan. Karena nggak sebanding itu masa dipijit semenit 2 menit 10 miliar. Oh itu mah orang yang ngasih kepada si tukang pijit karena sayang aja ke si pemijit ya. Bukan karena upah. Karena sayang dikasih aja 10 miliar. Kenapa sayang? Karena baik dia, nurut. Karena dia itu ramah, karena dia ini perhatian, maka saya kasih 10 miliar. Bukan sebagai upah atas pijitannya, tapi ini mah kasih sayang saya aja kepada dia. Karena ketaatan dia, kebaikan dia. Itu contohnya. Jadi kalau Allah memasukkan orang ke surga itu bukan sebagai upah atas amalnya, sebagai muqabalah atas amalnya. Enggak sebanding. Tapi itu merahmat kasih sayang Allah saja. Kenapa Allah merahmati dia? Karena dia beramal. Makanya kenapa dia masuk surga? Karena beramal. Karena beramal Allah memberi rahmat. Dan wujud rahmatnya salah satunya surga. Ya kalau tidak beramal, Allah nggak kasih rahmat. Oleh karena itu surga itu jazaa'an bima kanu ya'mal, sebagai balasan karena sebab amal-amal dia. Tapi bukan sebagai upah. Jadi 2 keterangan tadi ayat dan hadis tidak saling bertolak belakang, tapi saling menjelaskan secara proporsional. Orang masuk surga sebab amal, ya. Tapi surga itu bukan upah atas amalnya. Surga itu rahmat yang Allah berikan kepada dia sebab dia beramal. Karena surga tidak layak dijadikan upah atas amalan manusia yang tidak seberapa. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, pahala dan dosa dicatat ketika kita melakukannya dalam keadaan sadar. Iya, kalau tidak sadar, tidak dicatat baik yang baik atau yang buruk. Seperti contoh umpamanya ketika tidur mimpi. Tapi mimpinya itu umpamanya merugikan orang. Mimpi nonjok cedak ke anak kecil sampai nangis dia. Dosa tidak? Tidak. Karena tidak sadar dia mimpi. Umpamanya ada orang ngalindur. Lagi tidur, mimpi, bangun dia jalan. Datang orang, cepat, balik lagi, kemudian tidur lagi. Dosa tidak nyabok orang? Enggak, karena lagi ngelindur. Ya, kalau tidak sadar, tidak dicatat sebagai dosa atau pahala. Kalau umpama sedang bermimpi dia tiba-tiba sholat,
Ketika tahiyat, Assalamualaikum, gening mimpi, itu sholatnya nggak sah, nggak dipahalai. Apakah jika kesal dengan seseorang diucapkan dalam hati? Apakah juga dicatat? Tergantung. Bisa berpahala, bisa berdosa. Tergantung sebabnya. Kalau kesal itu karena dia menghina Islam, menghina Nabi SAW, menghina Al-Quran, wajib marah, wajib kesal, wajib dongkol. Dongkolnya, kesalnya berpahala. Ibadah. Wujud atau bukti cinta kita kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Nabi SAW. Begitu. Berpahala. Tapi kalau kesalnya itu karena iri, karena dengki. Orang yang umpamanya saingan kita, kita bersaing sama dia. Ngeceng orang yang sama, ternyata dia dapat, kita jengkel. Ternyata kesal kita, dosa. Orang itu kemudian dipuji oleh orang banyak, jengkel, kenapa dia dipuji? Itu iri, dengki, itu dosa. Dan kesal itu bukan niat, tapi amalan hati. Beda dengan nih, umpamanya nanti malam saya mau mencuri, itu niat. Belum dicatat. Sampai mencurinya dilakukan baru dicatat satu dosa. Karena mencuri amalan lisan, amalan anggota perbuatan. Terus niat, niatnya belum dicatat. Tapi kalau benci, suudzon, iri itu amalan hati, bukan niat. Saya niat mau iri ke dia, bukan. Itu amalan hati berupa iri. Jelaskan, terbedakan antara amalan hati dengan niat untuk beramal. Beda. Kalau amalan hati seperti benci, seperti cinta, itu merupakan amalan yang sudah berpahala kalau sasarannya tepat, atau berdosa bila sasarannya salah. Umpamanya benci kepada sama muslim, dosa. Cinta kepada sama muslim, apalagi kepada orang soleh, kepada para nabi, kepada para sahabat, itu berpahala. Karena itu amalan hati dan bukan niat. Kalau niat, sekali lagi, mau mengamalkan amalan baik atau buruk, niat sekarang, nah itu niat. Kalau amalan baik sudah dicatat satu, kalau amalan buruk belum dicatat apa-apa. Terakhir ya. Bismillah, semoga Ustadz, keluarga, dan kru TS selalu dalam lindungannya. Amin wa iyyakum. Mohon izin bertanya, dalam suatu kumpul-kumpul keluarga, ada salah seorang tante yang selalu memberikan wejangan. Tapi isinya kalau enggak gibah, tatayur. Bukan wejangan atau itu mah. Isinya kalau enggak gibah, tatayur. Dan semacamnya. Tatayur itu meramalkan kesialan atas sebuah kejadian. Seperti umpamanya kalau ada anak kecil jatuh di hadapan kita, tandanya ini nanti kita akan sial begini. Jangan berangkat. Kalau pas berangkat ada anak pakai sepeda jatuh, nggak jadi. Kalau berangkat terus kita bakal celaka. Itu tatayur. Jadi kalau nggak gibah, tatayur dan semacamnya, bolehkah saya menyanggahnya dalam waktu atau saat itu juga dengan niat dan tujuan agar saudara-saudara yang lain tidak terpengaruh oleh pendapat tante tersebut? Bukan boleh, harus. Tapi dengan sebaik-baik cara. Apalagi tante lebih tua. Tidak seperti seorang guru kepada muridnya. Tapi dengan cara yang sebaik-baiknya, patahkan argumentasinya dengan sebaik-baik cara tanpa menyinggung, kasih dalil tentang haramnya ghibah, haramnya tatayur, dan yang semacamnya, maka itu amar ma'ruf nahi munkar sekaligus juga dakwah.
Insya Allah cara saya menyampaikan diawali permohonan maaf dulu pada tante tersebut. Sok mangga, selamat berjuang, semoga berhasil ya. Semoga si tante tadi memperoleh hidayah. Ya cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa besok membahas kitab Tauhid, Mukhtasar Ma'arijul Qabul tentang Tauhid. Dan untuk kajian Kamis depan kita akan masuk lagi bab amalan hati. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.